'cause I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Untuk memenuhi tugas praktikum proses manufaktur, kami dari Program Studi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada video yang selanjutnya, kami akan membahas tentang proses tapering. Masih di Manufaktur Asik UST bersama kami, kelompok 4 yang terdiri dari 1. Lutfi Chandra Yudian, 2. Hisya Muhammad Abdu, 3. Muhammad Farisi, 4. Rizka Dwi Pratiwi, 5. Anton Wijanarko. Selamat menyaksikan dan mari belajar bersama kami. Sebelum kita mempelajari tentang proses tapering, kita harus mengetahui pengertian dari tap atau membuat ulir dalam. Tap adalah alat yang dipakai untuk membuat ulir dalam dengan tangan. Dalam hal ini disebut saja tap tangan. Untuk membedakan penggunaannya dengan yang dipakai mesin. Bahannya terbuat dari baja karbon atau baja suat cepat yang biasa disebut dengan HSS yang dikeraskan. Tiap satu set tap terdiri dari 3 buah, yaitu tap nomor 1 disebut dengan intermediate tap. Mata potongnya tirus digunakan untuk pengetapan langkah awal. Kemudian dilanjutkan dengan tap nomor 2 atau biasa disebut dengan taper tap untuk pembentukan ulir. Sedangkan tap nomor 3 yang disebut dengan bottoming tap dipergunakan untuk penyelesaian. Tap memiliki beberapa macam ukuran dan tipe sesuai dengan jenis ulir yang dihasilkan, apakah itu ulir metrik ataupun ulir Whitworth. Alat bantu yang dipakai untuk menggunakan tap supaya dalam pemakaiannya lebih mudah. Dibutuhkan kunci pemegang tap atau tangkai tap. Pemegang tap bentuknya ada 3 macam, yaitu 1. Tipe batang, 2. Tipe penjepit, dan yang ketiga tipe Amerika. Jenis-jenis tap dan fungsinya. Tap adalah suatu alat potong yang dapat digunakan untuk membuat ulir dalam baik secara manual dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan mesin. Jenis yang pertama yaitu tap tangan standar. Tap tangan standar memiliki bentuk seperti ulir luar atau sekrup yang dibuat dengan 3 atau lebih lekukan memanjang yang dikenal sebagai galur flute, di mana galur-galur ini membentuk di sisi pemotong dari tap. Yang kedua itu ada tap pipa, pip tap. Tap pipa digunakan untuk memotong ulir pada sambungan-sambungan dan alat-alat bantu pipa lainnya. Pada umumnya, pipa digunakan sebagai saluran untuk mengangkut cairan dan gas. Oleh karena itu, ulir-ulir yang dibuat pada sambungan-sambungan pipa harus memiliki suaian yang ketat untuk mencegah terjadinya kebocoran. Yang ketiga, tap ujung spiral point tap. Tap ini memiliki bagian ujung dengan bentuk spiral dan sering disebut juga sebagai tap piston. Gun tap. Tap ujung spiral biasanya memiliki 2 atau 3 galur flute. Dengan jumlah galur ini, maka tap memiliki lebih banyak ruang bebas untuk tatar. Yang keempat, tap galur spiral flute tap. Tap jenis ini memiliki galur yang berbentuk spiral, tapi bisa dibedakan menjadi tap galur spiral biasa dan tap galur spiral cepat. Tap galur spiral biasa memiliki sudut helix antara 25 derajat sampai 30 derajat. Yang selanjutnya itu tap pulley step. Tap pulley digunakan untuk membuat ulir dalam pada hook pulley. Tap pulley mempunyai tangkai yang sastra panjang yang dapat dipakai untuk mengetap tempat atau bagian yang tidak dapat dijangkau oleh tap yang memiliki panjang tangkai standar. Selanjutnya tap Moore, nut tap. Tap Moore merupakan tap yang panjang, memiliki tangkai berdiameter lebih kecil daripada ukuran bagian dalam ulir. Tap ini dirancang untuk mengetap Moore dalam produksi yang besar.
di mana tab mur mampu memotong ulir beberapa mur. Sekian dari saya, terima kasih. Komponen alat bantu tab dan sney, yaitu 1. Landasan. Landasan berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan ragum pencekam. 2. Ragum. Ragum berfungsi sebagai tempat untuk mencekam benda kerja yang akan di tab atau di sney. 3. Cak. Cak berfungsi sebagai tempat untuk mencekam mata tab dan rumah mata sney. Lengan putar atau handwheel. Lengan putar berfungsi sebagai penyalur gaya tangan dari operator untuk pemakanan benda kerja. Fungsi utamanya untuk menggerakkan poros ke kanan dan ke kiri. Perkenalkan, nama saya Antoni Janarko. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa APD yang sering digunakan pada saat praktikum atau pada saat pembuatan benda kerja. Yang pertama, helm atau topi. Helm atau topi ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benda kerja atau alat yang sewaktu-waktu jatuh di kepala. Yang kedua, kacamata safety. Kacamata safety berfungsi untuk melindungi mata dari debu atau serpihan dari proses pemakanan benda kerja. Yang ketiga, masker. Masker di sini berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan dari debu atau serpihan pada saat proses pemakanan benda kerja. Yang keempat, sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan yang tidak terduga. Yang kelima, wear pack. Wear pack di sini berfungsi untuk melindungi tubuh dari hal yang membahayakan atau mengakibatkan kecelakaan pada saat bekerja. Yang terakhir, sepatu safety. Sepatu safety berfungsi untuk melindungi kaki dari benda kerja atau alat kerja yang sewaktu-waktu jatuh ke bawah. Baik, perkenalkan, nama saya Lutfi Chandradian. Saya akan menjelaskan langkah-langkah proses pengetapan dengan ukuran M12. Sebelum melakukan pengetapan, benda kerja harus dibor terlebih dahulu. Ukuran pengeboran dari ukuran M12 yaitu 10,20 mm. Setelah dibor, kemudian kedua bibir lubang dicemper dengan menggunakan bor persing, di mana kedalamannya mengikuti standar chamfer Moore. Selanjutnya, pilih dan ambil mata tab M12 serta pasangkan pada tangkainya. Mulailah melakukan pengetapan dengan urutan pertama, yaitu tab nomor 1 intermediate tab, kemudian dilanjut dengan tab nomor 2 taper tab untuk pembentukan ulir, dan terakhir tab nomor 3 bottoming tab dipergunakan untuk penyesuaian. Nah, sebelum melakukan pengetapan, berikan sedikit pelumas pada tab. Kemudian pastikan bahwa tab benar-benar tegak lurus terhadap benda kerja. Putar tab secara perlahan searah jarum jam. Pemutaran tab hendaknya dilakukan kurang lebih 270 derajat maju searah jarum jam, kemudian diputar mundur kurang lebih 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan tujuan untuk memotong tatal. Selanjutnya kembalikan pada posisi awal dan putar lagi kurang lebih 270 derajat maju searah jarum jam dan mundur lagi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Demikian seterusnya sampai selesai. Nah, itu tadi adalah proses pembuatan ulir dalam ukuran M12. Demikianlah video tentang proses tapping. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.